sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, memberitakan dengan berita yang berasal dari wahyu, dengan berita yang datang dari Allah, bahwa akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian pasti akan menyaksikan, pasti akan mendapati adanya perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana obatnya? Sekali lagi Rasulullah tidak membiarkan umat ini berpikir terlalu panjang. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya sekian definisi dan sekian penafsiran. Langsung Rasulullah memberikan jalan keluarnya. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka di saat seperti itu, di saat kalian mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini, maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah adalah akidah Rasul, prinsip Rasul, ibadah Rasul, muamalah Rasul, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan wajib pula bagi kalian untuk berpegang kepada sunnah, prinsip, akidah, manhaj para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum sebagai khulafa'ur rasyidin. Mereka adalah rujukan umat. Sunnah yang mereka lakukan dan mereka sepakati adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai rujukan, referensi umat di dalam menghadapi perselisihan di tengah-tengah umat ini. Sehingga dengan itu Islam adalah agama yang ilmiah. Ketika hendak menyelesaikan perselisihan yang terjadi, baik perselisihan sekupnya antara dua orang pribadi muslim, atau perselisihan antara seorang suami dan istrinya dalam kehidupan rumah tangga, atau seseorang dengan tetangganya, atau dengan masyarakatnya, atau perselisihan yang besar di tengah umat ini, maka jalan keluarnya adalah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini sebagai rujukan. Ketika kita ingin menilai sebuah akidah, apakah akidah itu adalah akidah yang benar, yang kemudian umat ini berselisih untuk menentukannya, maka kita menengok bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat ini, bagaimana para sahabat Rasul SAW memahami akidah tersebut. Ketika hendak kita berbicara tentang ayat Al-Quran, menafsirkannya, merincinya, maka perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu tidaklah turun 100 tahun yang lalu. Tidak kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita dengan begitu saja sampai. Tetapi Al-Quran ini telah melalui generasi demi generasi. Bahkan Al-Quran ini telah melalui generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Rasul SAW. Mereka adalah generasi yang pada masa mereka turun Al-Quran. Al-Quran turun dengan rincian yang didengar oleh mereka, difahami dengan bahasa mereka para sahabat. Al-Quran turun dengan bahasa mereka, Qur'anan Arabiyan. Kalimat seperti ini yang menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah lughatan Arabiyyah, bahwa Al-Quran itu di atas kalamun Arabi, adalah disebutkan dan ditegaskan oleh Allah bukan hanya 1, 2, atau 3 ayat saja di dalam Al-Quran. Dan itu turun dengan bahasa mereka, langsung di bawah bimbingan Nabi untuk memahaminya, merincinya, mengaplikasikannya. Maka ketika kita hendak berbicara tentang Al-Quran, ketika hendak berdalil dengan Al-Quran,
ketika hendak berhujjah dengan Al-Quran, baik dalam perkara akhlak, akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya, maka kita harus tawadhu, kita harus berendah diri, kita harus mengerti posisi kita, dan kita harus mengenali siapa itu para sahabat, sehingga kita menengok kepada mereka bagaimana mereka menafsirkan, memahami Al-Quran. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka tidak dibenarkan bagi kita di saat-saat seperti ini, di saat banyak terjadi perselisihan di tengah umat, untuk kita mengabaikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan di dalam pernyataannya yang ma'ruf, dalam pernyataannya yang masyhur, kaitannya dengan ayat dari surat Al-Maidah tersebut, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Al-Imam Malik, malam yakun yauma idzin din falaisal yauma din. Apa-apa yang bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam pada hari itu, di hari Rasulullah masih menyampaikan wahyu, di hari Rasulullah masih mendidik para sahabatnya, di hari para sahabat masih mendengar Rasul menyampaikan Islam, menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah, menerapkan ibadah. Kalau bukan bagian daripada Islam pada hari itu, kata Al-Imam Malik, maka pada hari ini, yakni di hari Al-Imam Malik masih hidup, beliau itu sebagai salah satu daripada tabi'ut tabi'in yang hidup pada masa tabi'ut tabi'in, menyatakan juga pada hari ini bukan bagian daripada Islam. Maka lebih-lebih tentunya pada hari ini, perkara yang bukan bagian daripada Islam di masa Rasul dan para sahabatnya, maka bukan bagian daripada Islam pada hari kita hidup pada masa ini. Ini sebagai pedoman bagi setiap muslim, agar dia selamat di dalam beragama, agar dia itu selamat di dalam berakidah.